Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haidarullah dengan NRP akhir 006. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan terkait penjelasan tentang sumber daya geologi di bab 21 ini. Pada bab sebelumnya, kita telah mengulas, saya sedikit meng-highlight tentang gurun dan angin. Jadi, bahwasanya gurun sendiri adalah suatu wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah. Bukan hanya yang disebutkan seperti bukit berpasir yang kering gitu. Lalu bagaimana mekanisme pembentukan berbagai bentang alam terkait adanya erosi dan dari angin. Karena materi sebelumnya bahas gurun dan angin. Jadi karena jenis material pada area gurun itu terbilang terangkut dan eh, terhempaskan, maka itu terjadi yang namanya ada erosi, transportasi eh, dan sedimen. Sedimen ini terlibat tetap bahwasanya air adalah peran utama dalam terlibat terjadinya suatu proses permukaan di gurun itu sendiri. Yang dimana berbagai bentang alam yang terjadi seperti banjir bandang dan juga berbagai kubangan yang ada menjadi sebuah lembah danau sementara yang mengikat permukaannya itu berbeda, yang jenis terlempung yang terbawa karena banjir. Ketika dia kering, dia menyisakan permukaan yang sedikit sedikit basah. Kurang lebih lah seperti itu untuk bab sebelumnya. Oke, pada bab ini kita akan bahas mengenai sumber daya geologi yang dimana pada bab ini kita akan mengulas tentang sumber daya energi. Di sumber daya energi di sini itu meliputi batu bara, terus ada minyak bumi dan gas alam, ada metana lapisan batu bara, terus ada mengenai minyak mentah berat dan pasir minyak. Jadi kita akan mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan dan asal. Terus ada juga serpih minyak, ada uranium, ada sistem geotermal, panas bumi, ada sumber daya energi terbarukan. Terus ada sumber daya logam yang meliputi ada yang namanya biji yang terbentuk dari proses pembekuan dan ada biji yang terbentuk dari proses permukaan. Terus ada mining, pertambangan, terus beberapa eh, logam yang penting, terus ada juga sumber daya non-logam yang meliputi material konstruksi, terus ada juga eh, evaporit dan pupuk ya, terus ada juga non-logam lainnya, serta yang terakhir human perspective. Itu adalah outline dari apa yang akan kita ulas. Jadi pada pembahasan pertama ini mengenai batu bara. Jadi di sini terlihat eh, lapisan gambut yang memecah ya, yang memecah yang pada awalnya ini merupakan eh, suatu satu hal yang terlibat dari proses fotosintesis. Jadi pada reaksi fotosintesis ini karbon dioksida bereaksi dengan air, dia menghasilkan oksigen ya.
dan selulosa. Jadi selulosa dari tanaman nanti dia akan melepaskan oksigen yang dihasilkan. Jadi sedikit tentang eh, terlibatnya proses fotosintesis. Oke, jadi selanjutnya batu bara ini dia itu sebenarnya awalnya itu terbentuk dari tumbuhan yang mati. Dia akan membusuk di atmosfer dan reaksi yang terjadi selama pembusukan itu adalah kebalikan dari reaksi fotosintesis. Yang dimana oksigen bereaksi dengan jaringan mati untuk melepaskan gas dan air yang membusuk tadi karena tumbuhannya yang mati. Tapi jika materi tumbuhan yang mati itu mengendap di air yang eh, yang stuck ya dan kurangnya oksigen, dia terkubur oleh sedimen. Jadi seiring waktu dia akan karena dia tertumpuk oleh sedimen, dia di bawah tekanan dan panas matahari yang menyinari sisa-sisa tumbuhan fosil atau yang membusuk tadi ya, dia akan berubah menjadi batu bara. Jadi berawal intinya itu pada tumbuhan yang mati dan membusuk lalu dia tertimbun oleh sedimen. Sedimen tertimbun karena dia kena tekanan dari lapisan sedimennya, terus matahari panas dari sinar matahari yang menyinari membuat eh, sisa tumbuhan fosil itu bisa menjadi batu bara. Jadi untuk tahapan dari batu bara sendiri itu terbentuk dari ada yang berenergi relatif rendah dengan sedikit karbon yang terkonsentrasi di dalamnya sampai energi yang relatif tinggi dan konsentrasi yang sama tingginya juga. Jadi semakin banyak karbon yang terkandung ya dia akan mudah terbakar. Tapi dia tuh semakin ekonomis. Sebaliknya, jika dia sedikit karbon ya dengan konsentrasinya juga sama-sama sedikit, ya berarti dia belum terbentuk yang namanya ya sudah terbentuk tapi dia tidak memiliki nilai ekonomis dan tingkat semakin mudah terbakarnya juga rendah. Oke, jadi tahap awal perkembangan batu bara itu dimulai dari lapisan ya, dari sebuah lapisan bahan tanaman ya, yang disebut pear namanya, layer of pear. Dia memotong. Nah, karena dia tadi batu baranya ini lapisannya terpotong ya, terus ini yang hitam ini batu baranya, sama seperti di sini. Jadi di sini batu baranya hanya sekian saja, sekian senti ya. Dia tertumpuk oleh beberapa lapisan di atasnya. Di sini adalah varieties. Eh, jadi ini adalah peringkat ataupun tingkat dari batu bara. Ini dimulai eh, tergantung juga klasifikasinya. Ada terkait water content, ya ini tingkat airnya, kadar airnya, terus ada volatilitasnya, terus karbon fix karbonnya, terus perkiraan nilai panasnya. Di sini gambut ya, dia tuh berwarna coklat.
seperti yang tadi. Terus tingkat kedaerahannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya tingkat air itu semakin dia sedikit, dia menghasilkan batu bara yang sangat keras. Jadi gambut perlu jadi catatan bahwasanya gambut itu bukanlah benar-benar batu bara, tapi dia pra batu bara. Terus karbon tetap ini berarti bahan padat yang mudah terbakar, ya. Jadi semakin sedikit kadar airnya maka dia semakin mudah terbakar. Akan tapi seperti yang saya mention bahwasanya semakin tinggi energinya maka memang semakin mudah terbakar tapi dia semakin ekonomis. Jadi di sini adalah penambangan strip yang dimana dia itu dia itu menambang yang dalam posisi terbuka. Ini merupakan tambang yang aman karena tidak menimbulkan eh, khususnya fokus dalam keselamatannya itu cenderung rendah karena dia tidak berpotensi atau minim lah katakannya seperti itu. Jadi ini adalah penambangan strip. Jadi ini adalah batu baranya. Akan tetapi dampaknya itu dia harus em, mengisi ulang hasil yang hasil lubang yang telah dia gali. Jadi dalam suatu wilayah ketika dia menambang, maka dia akan mengeruk jika kerukannya itu kan berupa sebuah kubangan. Nah, ketika dia setelah menambang atau mengambil, mengeksploit, maka dia harus menutup lagi demi dampak lingkungannya yang baik. Karena kalau tidak seperti itu, maka erosi dan eh, kemungkinan lain terkait lingkungannya itu akan berpengaruh buruk. Tidak hanya erosi, tapi kan juga eh, terjadinya banjir, longsor. Karena mengingat penambangan strip ini juga menggunduli, menghilangkan semua vegetasi yang ada di atasnya. Sedangkan ini, dia itu penambangan yang ada di sebuah bank atau bor. Jadi penambangan eh, bawah tanah, underground coal mine. Ini penambangan batu bara bawah tanah. Ini kan dia lebih dangkal dalam artian dia tidak bisa mengambil sedalam kalau kita menambang underground ini. Tapi keselamatannya dia lebih membahayakan karena dia harus masuk ke dalam dengan kedalaman di bawah permukaan bumi tertentu sehingga dia bisa mengeksploit biasanya dia dari exploit yang ditambang dia eh, di dinaikkan dipindahkan ke sebuah pengangkut atau rel gitu ya kan biasanya ada yang namanya kayak rel bawah tanah yang untuk mengangkut batu baranya terus lalu untuk diangkat ke atas. Begitu. Jadi selanjutnya ini mengenai faktor penting. Faktor penting dalam klasifikasi reservoirs dan resource. Dikatakan resource itu ketika sudah mengklasifikasikan suatu wilayah bahwa wilayah itu berpotensi memiliki berbagai sumber daya yang ada. Tapi dia hanya berperan sebagai resource sumber daya. Dia berpotensi saja. Untuk menjadikan dia sumber daya itu sebagai cadangan, maka perlu dilakukan yang namanya berbagai uh, pengeksploit. Ya. Tapi dalam pelaksanaan pengeksploitnya itu untuk memperkirakan bahwasanya apa yang akan kita exploit, apa yang akan kita gali itu bisa membuahkan sebuah hasil itu eh, sangat dikatakan sulit juga karena seperti yang direpresentasikan dari gambar ini
bahwasanya ada yang namanya non recoverable non recoverable reserves. Jadi cadangan yang tidak tidak bisa diperbarui lagi atau cadangan tidak bisa dipulihkan. Cadangannya tidak bisa dipulihkan itu memuat berbagai hal. Katakan ketika kita melakukan pengeboran, terus memang di bawah kita menemukan berbagai logam ataupun mineral yang memiliki nilai ekonomis, tapi ketika dieksploit nanti akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan. Maka untuk mengeksploitnya lagi itu harus berhenti karena mempertimbangkan lingkungan juga. Bagaimana sudah diatur kalau dalam peraturan penambangan itu kan sudah ada ketentuannya. Kalau memang mau mengeksploit juga harus memperhatikan lingkungan. Jadi non-recoverable reserves ini adalah yang menurut saya yang pertama adalah ketika kita mengebor dan sudah mendapatkan, tapi ketika kita akan mengambil dan menimbulkan risiko, maka itu tidak dapat diteruskan. Nah, itu sia-sia saja bahwasanya kita sudah menggali dan menemukan potensi tapi tidak bisa diambil dikarenakan suatu hal itu tadi. Yang kedua, ketika kita sudah menggali tapi ternyata nihil, tidak ada apa-apa dan hanya menyisakan lubang saja. Dan itu juga termasuk dari eh, nihilnya suatu hal yang masuk ke dalam cadangan yang tidak dapat ditemukan. Terus ada yang namanya reserve. Dikatakan reserve itu ketika kita menggali, kita menemukan, dan kita bisa mengeksploit. Nah, ketika kita bisa mengeksploit, maka itu menjadi sebuah cadangan. Cadangan di situ bisa kita eksploit kembali, maka disebut recoverable reserve. Jadi cadangan yang dapat diambil kembali. Akan tetapi, ketika cadangan tersebut diambil terus-menerus, dia akan berkurang. Kalau tingkat permintaannya tinggi, tapi barangnya rendah, maka dia akan memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan jika eh, cadangannya banyak dan permintaannya juga banyak, maka harga akan relatif cenderung stabil ataupun bisa tidak terlalu tinggi lah ya. Karena sebagaimana di sini ada yang namanya ekonomi, sisi ekonomi. Jadi kalau cadangan itu hanya ditemukan di beberapa wilayah atau titik tertentu, dan ketika diambil karena dia menjadi reserve, kalau semakin lama dia juga memiliki perubahan ekonomi. Kalau permintaannya semakin tinggi, tapi cadangannya karena dieksploit terus, dia akan berkurang. Solusinya juga harus menambah atau menemukan cadangan lagi. Akan tetapi dalam menemukan cadangan baru, dia itu bukan dia sih, eh, sedikit kesulitan karena untuk menentukan presisi dan persentase besar kita menggali dan mendapatkan sumber dayanya itu juga sangat sulit dan diperlukan biaya yang besar. Oke, sekarang mengenai minyak dan gas alam. Ini merupakan peta ya, ini hanya peta yang mengklasifikasikan terkait lapangan batu bara di area US. Jadi minyak sendiri ini terbentuk dari plankton, plankton ataupun eh, saya lanjutkan. Jadi plankton yang saya dimaksud di sini adalah berbagai organisme ya. Jadi sama halnya bahwasanya bahan organik yang mati lalu terbuang di area pesisir, utamanya di pesisir laut,
dan dia itu membusuk, jadi mengendap di dasar laut dan dia bisa eh, timbul yang namanya minyak. Jadi tempat di mana organisme laut itu tumbuh, seperti yang saya katakan plankton. Nah, bahan organik, jenis-jenis organik yang mati di area pesisir, terutamanya di tempat banyaknya organisme laut yang tumbuh, katakan mati dan membusuk di situ, lalu dia terendapkan, dia bisa menghasilkan minyak. Di sini, dua gambar ini menunjukkan bagaimana aliran atau bisa dikatakan representasi dari minyak itu bisa tumbuh. Yang gambar A ini merupakan gambar dengan langsung garis tepi pantai, ya, yang dimana evaporasinya itu eh, terlibat membuat arus arus yang ada di sini itu bisa mengalirkan material dari minyak itu lebih jauh. Jadi mudahnya itu seperti ini. Aliran yang ada di sini karena dia tidak memiliki percabangan seperti sungai, maka alirannya itu membuat eh, hanya lebih besar dari satu arah yang sama seperti ini. Dan pada gambar ini itu menunjukkan jenis cekungan laut, laut di pesisir yang dipisahkan oleh punggungan yang bernama silt. Oke, yang bernama silt. Jadi jika cekungan ini berada di iklim panas dan kering, maka evaporasi itu akan terjadi. Yang dimana akan menarik air dari permukaan dangkal. Jadi air dari permukaan dangkal itu naik. Jadi karena dia itu naik, dia itu eh, tidak memungkinkan dalam menghasilkan yang namanya endapan minyak yang di A ini. Karena dia tidak terkonsentrasi. Jadi endapan minyak itu nggak ada, ya. Dia eh, tersalurkan kembali. Jadi dia menjadi serpian-serpian yang pecah. Bukan yang pecah sih, dia bukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi arus masuk ini itu dia memindahkan air yang lebih dalam dan mendorongnya ke arah laut, melintasi batas dari yang namanya silt tadi. Makanya saya bilang bahwasanya itu tersalurkan, tidak bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, tapi jika sungai mengalir ke cekungan, terutama di iklim yang kurang evaporasi, ya, pola sirkulasi berlawanan itu akan terjadi. Ya, ini air sungai ini kan dia mengarah ke sini, ke arah kanan air sungai, ya. Terus eh, arus dasar ini mengalir secara berlawanan. Nah, kan tetapi puing yang puing ini yang akan menjadi endapan minyak, dia itu hanya tersapu di arus yang bisa dibilang lemah, karena arus dari berlawanan itu dia lebih kuat, dan maka dari itu dia bisa menumpuk menjadi sebuah endapan atau konsentrasi.
di sini. Oke, pada intinya, ini merupakan sebuah perbedaan dari perangkap konsentrasi endapan minyak. Karena memang walaupun dia memiliki batas yang ini, punggungan seal yang sama, tapi perbedaan dari iklim dan juga adanya sungai, dia itu akan mempengaruhi arus yang tercipta. Jadi arus yang tercipta, dia bisa melawan untuk menghadang si material ini tidak bisa eh, tersalurkan pada eh, luasan laut. Jadi dia terkumpul di batas dari sil tadi. Akan tapi jika dia tidak ada sungai, maka arus yang mengalir ini hanya menjadi satu kesatuan. Jadi arusnya ya sudah, dia lebih condong untuk mengalirkan ke arah lautan yang luas. Maka dari itu dia tidak bisa menimbulkan sebuah konsentrasi. Nah, ini merupakan eh, gambar dari bagaimana susunan minyak itu ada. Jadi semua terkait terkait ini adalah sebuah sedimen, batuan yang terendapkan. Ini adalah laut, ini batuan sedimen yang terendapkan. Ya memang terendapkan ya sedimen ya. Jadi ini ada yang namanya eh, kristalin, batuan yang mengkristal, petrokristalin, atau batuan dasar. Jadi kedalaman tipikal hidrokarbon itu sebentar. Oke, jadi eh, dari kedalaman lapisan ini bisa dikatakan semakin dalam lapisannya itu eh, dia bisa menghasilkan urayan-urayan. Jadi di area ini hidrokarbon dia itu eh, mulai mulai terpecah. Hidrokarbonnya itu mulai terpecah karena suhu. Jadi karena suhu dia terpecah lalu dia terbentuk terbentuk uraian dari hidrokarbonnya terpecah, dia terbentuk minyak, jendela apa ini ya? Window petroleum, jendela minyak. Dan dari minyak dia terurai sepenuhnya menjadi gas alam. Jadi ini merupakan lapisan sebuah representasi dari lapisan minyak di sebuah laut dan terendapkan oleh sedimen batuan. Jadi ini laut, ini merupakan gabungan dari semua desimen, semua sedimen, semua sedimen ya. Ini laut, ini lapisan sedimen, ini batuan dasar. Oke, jadi minyak ini tercipta di area sedimen dari lapisan yang paling atas di sekitar 2.300 meter ini partikel atau molekul hidrokarbonnya itu mulai terurai ya karena dia suhunya tadi yang tinggi dia terurai lalu pada area ini 4.600 dalam 4.600 dia menjadi hasilnya molekul yang terurai tadi menjadi petroleum itu jendela minyak tapi masih terurainya masih belum keseluruhan dan mulai sudah terurai seluruhnya dia akan menjadi gas alam di bawah dari petroleum itu dan titik-titik bintik hitam ini eh, merupakan sapropel.
Bisa propel sendiri adalah sedimen gelap ya, yang kaya bahan organik, dia menumpuk di dasar perairan. Dia terbentuk dari sisa tumbuhan hewan yang membusuk ya. Jadi uraian-uraian di panas suhunya, sapropel dia akan turun. Di sini sudah terjadi minyak, turun lagi di kedalaman. Sekian, dia benar-benar terurai jadi gas alam. Oke, oke, selanjutnya di sini ada gambar di 21.9. Seorang geologis. Nah, seorang geologis. Jadi dia sedang apa ini? Dia membawa palu geologi ya, paluan sedimen kalau nggak salah. Dia menemukan rembesan, melakukan survei di sebuah lereng bukit yang mendapati sebuah rembesan minyak alami. Rembesan minyak nanti akan timbul di sini. Nah, jadi dia ini geolog bapak geologis ya, membawa palu di area lereng kemiringan, terus dia menemukan rembesan minyak. Sebenarnya rembesan minyak sendiri ini tercipta di sini. Jadi fluida ini adalah arah fluida naik ya, terangkatnya ke atas. Ini ditunjukkan rising oil, naiknya minyak. Itu ini merupakan tinjauan. Jadi ini adalah termasuk dari perangkap perangkap dari konsentrasi minyak yang berawal dari source rock. Jadi source rock sendiri ini adalah eh, batuan sumber ya, sumber batuannya. Yang dimana sapropel asli seperti minyak ya, sapropel asli seperti serpih minyak yang mengandung bahan organik terus diubah menjadi yang akan diubah menjadi minyak bumi. Dan terus ada batuan reservoir. Batuan reservoir ini biasanya batuan pasir, batu pasir yang dia itu permeabel, menyalurkan dan menyimpan minyak bumi saat migrasi ke permukaan. Terus ada yang namanya perangkap struktural. Perangkap struktural ini di mana batuan itu kedap air disebut batuan perangkap. Jadi mudahnya gini, di sini merupakan sumber batuannya ya. Dia terangkat naik, tersalurkan. Di sini karakteristiknya karena batu pasir pada reservoir rock, maka dia itu membantu aliran fluida atau uraian yang akan menjadi minyak tadi sapropel untuk bisa naik ke atas. Sedangkan trap rock ini adalah batuan perangkap yang dimana dia itu kedap air. Kedap airnya dia tidak bisa menyalurkan kembali pada lapisan selanjutnya, membuat minyak itu tertahan di area batuan terperangkap itu. Dan lipatan di situ kan ada lipatan anti-clean traps itu membuat minyak itu bisa terkonsentrasi di satu tempat yang bisa terekstraksi nanti jadi sekumpulan minyak yang layak untuk diekstrak. Di bawah minyak itu ada ya sih itu oil reservoir ya minyak ya. Ya udah sih itu. Terus ya yang di atasnya itu adalah
rembesan minyak. Rembesan minyak ini tidak apa ya? Dia hanya sebuah rembesan, rembesan rembesan. Ya, rembesan. Dia tidak begitu seberapa sih untuk terlihat sebagai minyak karena kandungan ataupun wujud dari minyak itu sendiri juga sedikit kental. Mungkin ini yang namanya serpih minyak, kita juga kurang tahu. Tapi di sini keterangannya eh rembesan, rembesan. Tapi intinya ini adalah uraian-uraian dari eh, suatu material, uraian. Mungkin ini serpihan, tapi kita akan next saja. Jadi ini merupakan berbagai tipe perangkap dari suatu minyak, perangkap geologi. Perangkap geologi eh, ataupun perangkap minyak. Jadi yang pertama tentu anti clean lipatan. Lipatannya dari sini menyebabkan menyebabkan bisa namanya minyak terperangkap. Terus ada juga patahan sesar naik ya, sesar naik, sesar naik ke ini sesar turun. Jadi sesar naik ini membuat sama terperangkap juga menjadi kesatuan konsentrasinya. Ini sesar naik, ini sesar turun. Sesar naiknya ini batuan tua ini terangkat di atas batuan muda lapisannya. Ya, ini ada dua. Terus ini eh, lensa batu pasir di lensa batu pasir. Nah, di lensa batu pasir ini juga sama. Ini berbagai perangkapnya. Dia terendapkan jadi satu kesatuan. Di pada batuan pasir, eh, dia ini terperangkap karena di sekeliling itu batuannya adalah batuan tetap air. Untuk ini batuan pasir yang menipis, semakin menipis. Jadi sempitnya sebuah jalur membuat dia terperangkap oleh batuan dengan ketap air. Terus ini unconformity, ketidakserataan. Jadi tidak ratanya, tidak ratanya ini dikarenakan oleh endapan yang tidak berlangsung secara bersamaan. Jadi membuat unconformity ini timbul garisnya ini. Jadi hanya timbul mungkin sedimen awalnya itu seperti ini. Tapi karena sekian lama waktu ini tidak ini adalah merupakan endapan baru angular unconformity. Terus ini ada eh, terumbu karang. Jadi minyak terjebak di terumbu karang bisa. Terus ini adalah kubah garam. Semua perangkap ini juga eh, bertujuan memungkinkan konsentrasi itu tercipta dan menghasilkan ekstraksi yang layak dalam sebuah minyak.
Untuk mendapatkan data seperti ini juga dibutuhkan ataupun dilakukan sebuah pemodelan bawah permukaan. Jadi sebelum mengeksekusi dibutuhkanlah pemodelan bawah permukaannya itu seperti apa agar bisa menentukan titik mana yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak. Oke. Nah, ini dia masuk pengeboran minyak. Di pengeboran minyak ini menunjukkan sisa minyak agar bisa terangkat semuanya itu dilakukan injeksi. Jadi injeksi di sini air agar bisa mendorong minyak itu untuk naik di atas permukaan, naik di atas permukaan maksudnya di sini. Karena ketika ketika minyak sisa sedikit ini memungkinkan ada minyak sisa, sisa minyak diinjeksikan oleh air agar bisa terangkat ke atas. Oke, ini di bor sumur, sebuah sumur injeksi air sini diinjeksikan terus dia itu mendorong eh, agar air bisa terangkat. Ini adalah lapangan minyak di Oren-Oren ini di area Amerika Utara. Di sini ini merupakan jenis ini hidrokarbon terkait minyak bumi. Jadi diurutkan ini sudah diurutkan berdasarkan tingkat kompleksnya ya. Di jenis-jenis hidrokarbon terkait minyak bumi dan kegunaannya. Ini metana dia paling kompleks. Dia jenisnya gas alam. Terus ini heksana, heptana, oktana, oktan, dia itu bensin. Terus ini kondensat, gas kondensat, propana butana. Ini biasanya kompor gas masak ya, memanas rumah, lentera, korek api. Kalau metane biasanya pembuatan pupuk, bahan bakar. Oke, jadi ini merupakan pengeboran minyak di di Alaska ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk mendapatkan sebuah minyak itu juga relatif sulit karena untuk mengetahui presisi dari pengeboran itu juga tidak bisa segampang karena mengingat biaya yang diperlukan juga sangat mahal dalam sekali pengeboran. Jadi diperlukan berbagai berbagai rancangan dalam menentukan posisi. Jadi eh, tidak semudah itu dalam melakukan pengeboran. Jadi untuk menambah cadangan yang didapat itu atau mengeksploitasi tadi ya, itu juga hanya jangan tidak sekedar mencoba dalam mengebor, tapi juga harus memperhitungkan semuanya. Intinya seperti itu. Terus ini ada lapisan lapisan tanah batu bara. Jadi metal lapisan batu bara ini eh, ketika batu bara itu terbentuk dalam sebuah lapisan seperti tadi gambut, eh, peran dari air dan gas alam. Oh, bukan yang gambut tadi, tapi yang ini lapisan ini. Nah ini, jadi peran dan air dan kok ini sih? Ini ya, di peran air dan gas air di sini. Jadi peran air dan gas alam dalam bentuk metana
itu terperangkap yang bentuk bintik-bintik yang berada dalam bagian batu bara itu sendiri. Jadi, lapisan metan lapisan batu bara itu terbentuk dari air dan gas alam yang terperangkap di pori-pori yang bentuk bintik pada batu bara itu sendiri. Jadi, batu bara ini memompa air keluar akan menurunkan tekanan dan melepaskan gas dalam jumlah besar. Maka dari itu batu bara itu memiliki menyimpan gas itu lebih banyak daripada jumlah batuan yang yang setara dia di ladang gas alam itu berada. Jadi memompa air keluar akan menurunkan tekanan dan melepaskan gas dalam itu ketika 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 batu bara itu terambil kandungan yang sudah menjadi satu pada lapis batu bara itu dia akan memompa batu bara naik dan air itu keluar terus dia bisa melepaskan gas dalam jumlah besar. Gas dalam jumlah besar ini ketika akan mendorong ya akan mendorong eh, oh itu minyak iya itu oh maaf jadi maaf ya. Jadi lapisan metana ini intinya dia itu terbentuk dari air dan gas alam. Dia terperangkap di pori-pori halus pada batu bara yang untuk bintik itu intinya. Terus ada minyak mentah berat dan pasir minyak. Jadi minyak mentah berat dan pasir minyak ini merupakan eh, merupakan sebuah komponen yang dimana kalau minyak berat ini dia itu alirannya sangat lambat dan tidak ekonomis. Makanya dia itu tidak tereksploitasi karena tidak memiliki nilai ekonomis nilai ekonomisnya tadi. Terus pasir minyak. Pasir minyak ini adalah endapan pasir yang disemen aspal. Jadi pasir minyak itu hasil dari batuan sumber, tapi dia tidak pernah terperangkap dan terkonsentrasi di perangkap struktural. Di pasir minyak ini terbentuk ya karena pada batu pasir tadi karena dia juga membantu dalam migrasinya minyak untuk naik ke atas, maka pasir minyak itu berpotensi untuk ada. Hanya saja dia itu tidak terperangkap ya dan tidak pernah terkonsentrasi. Jadi sifatnya itu menyebar. Sedangkan kalau minyak berat dia itu cenderung dengan diskonya yang sangat kental dan dia tidak memiliki nilai ekonomis. Biasanya biasanya itu minyak mentah berat dapat terbentuk dari minyak biasa jika komponen yang lebih ringan hilang akibat penguapan atau proses yang oke itu terus ini merupakan peta dari adanya pasir minyak. Di pasir minyak ada serpihannya. Ini merupakan tebing dari serpihan minyak yang berwarna hitam-hitam ini. Terus ini merupakan gambar dari reaktor.
reaktor ya, reaktor. Jadi untuk alurnya itu di sini tiga eh, batang-batang di sini dia itu berperan untuk menstabilkan reaksi. Jadi reaksi di sini itu sangat panas. Akan tapi peran berbagai batang ya, control rods dan ini full rods ini kandungannya kan di dalamnya dia itu ada uranium, uranium yang bersifat suhunya tinggi, tapi dia distabilkan di sini sehingga air yang ada di sini dia itu bersifat dingin ya, air yang dingin, terus dia didorong untuk bisa naik di sini. Di sini eh, dia itu stabil, tujuannya itu menstabilkan reaksi sehingga yang dikeluarkan nanti sebuah uap yang akan memutar turbin dan yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Sisa sisa uap ini akan bisa kembali turun menjadi air dingin lagi. Jadi kondensasi ini berperan ya, adanya kondensasi. Jadi uap yang dihasilkan itu bisa turun kembali jadi air dingin dia naik menjadi air yang dengan air hangat, bukan air hangat ya, air yang stabil karena reaksi dari uranium dan batang. Terus dia itu bisa menguapkan, menghasilkan listrik. Gitu. Ya, itu menurut pemahaman saya terkait apa yang saya lihat dari sebelum saya menjelaskan terkait materi ini. Terus geothermal power ini Pak, merupakan panas bumi. Jadi dia melakukan pengeboran bawah tanah yang bertujuan karena lapisan bawah tanah hingga di area inti bumi dia itu memiliki lapisan yang sangat panas. Akan tapi pengeboran tidak sampai di sana karena di beberapa kilo perlu dicatat bahwasanya geotermal ini tidak di semua tempat ada. Jadi ini sifatnya regional atau lokal. Di beberapa titik tertentu yang memungkinkan adanya potensi dari geothermal. Jadi geothermal ini dia melakukan menggali sebuah lubang pengeboran yang dimana pengeboran itu ditujukan untuk pengambilan dari eh, air tanah yang bisa terangkat. Jadi dia mengambil air tanahnya, lalu dia itu membuat pipa. Pipa itu yang akan menyalurkan menjadi uap. Jadi panas bumi yang ada di bawah permukaan, dia berinteraksi dengan air tanah. Jadi ketika dia dipompa untuk naik, dia bisa menghasilkan uh, uap. Uap ini adalah air yang tidak eh, yang terpisah ya. Air yang terpisah dia akan menjadi uap, sedangkan outputnya nanti akan menghasilkan listrik. Jadi pada intinya geothermal ini hampir sama sih terkait terkait modelnya dengan bagaimana reaktor tadi bekerja. Jadi ini bukan sangat, ini masih beriringan. Jadi dia memanfaatkan air tanah yang berinteraksi dengan panas bumi di bawah permukaan, terus dia naik ke atas melalui pipa-pipa yang disediakan. Jadi pipa-pipa tersebut akan menghasilkan uap, yang dimana uap ini adalah hasil buang ya. Sedangkan hasil utamanya dia itu bisa menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik atau menyalurkan listrik. Di peran dari air ya, hmm, panas bumi ya. Air dengan panas bumi dia menguap, panasnya itu bisa menghasilkan sebuah energi baru yang menggerakkan, bukan air ya, bukan air, sorry. Eh, Panasnya dia bisa menggerakkan, oh bukan menggerak, ya bisa sih menggerakkan turbin tadi ya. Kalau di sini dia menghasilkan listrik. Nah, hanya mengenai energi terbarukan, ya energi terbarukan. Di sini ketika, oh ini adalah persentase di area US di tahun 2001.
bahwasanya ini penggunaan suatu sumber daya. Minimnya hidroelektrik ini karena energi terbarukan saat itu belum ini ya digencarkan atau digencarkan. Jadi ini saat pasang dia itu naik. Jadi saat pasang memungkinkan pintunya itu pintunya itu ter apa ya? Eh, jadi saat pasang itu pintunya itu memungkinkan untuk terbuka ya. Jadi pintu terbuka itu memungkinkan saat pasang air itu melewati pintu ya. Terus dia memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Tapi saat dia itu surut, dia itu akan, oh, gimana ya? Bukan, bukan. Jadi gini, salah menangkap. Jadi ini adalah pintu atau bukan, ini adalah bendungan ya. Jadi ketika dia pasang melewati melewati batas ini, dia pasang melewati batas ini memungkinkan penggerak di sini menghasilkan listrik atau yang disebut apa ya? Turbin ya, turbin. Turbin. Jadi saat dia pasang dia bisa memutarkan turbin, tapi saat dia surut maka ya sudah, ini merupakan dan sudah maksudnya sudah ya sudah tidak ada efek apapun karena ini merupakan di sebuah teluk dibangun bendungan yang akan bisa menyalurkan listrik secara lokal. Pemanfaatan pemodelan dari bendungan untuk bisa efektif dan tidak hanya sebagai bendungan saja. Terus mengenai metallic resource sumber daya logam, ini berbagai jenis sumber daya logam beserta mineral kandungan dan komposisinya. Terus ini adalah deposit. Ini pembentuk. Ini adalah biji yang terbentuk dari proses pembekuan. Jadi diawali dari pengendapan kristal ya. Ini biji kromit, dia itu turun ke bawah untuk mengendap pada lapisan magma yang mendingin. Jadi ini adalah biji kromit yang terbentuk dari eh, biji kromit yang turun di area magma yang mendingin yang akan terjadi pengendapan kristal. Jadi ini adalah beberapa cara deposit biji terbentuk pada tabel 21.4. Jadi deposit sendiri, adalah seberapa banyak ataupun akumulasi terkait mineral berharga yang memiliki nilai ekonomis untuk ditambang. Ini jenis-jenisnya terdapat dalam tabel. Terus ada yang namanya hidrotermal fluida, hidrotermal. Jadi batuan ini adalah batuan Pluton. Batuan Pluton itu batuan yang terbentuk di bawah permukaan atau di magma yang kalau tidak salah ya. Jadi di sini gambar-gambar garis-garis ini merupakan atom-atom logam seperti tambang emas eh, yang tidak
masuk ke dalam kristal. Eh, jadi singkatnya gini, gambar-gambar garis ini merupakan mineral lain yang tumbuh, yang sedang tumbuh di polutan yang mendingin. Tapi karena dia itu merupakan atom-atom atau mineral yang tidak sesuai, artian tidak dapat masuk ya dalam pengkristalan, maka dia itu tereduksi dan tergabung menjadi sebuah air tanah yang menggabung. Jadi kandungan, jadi larutan air ini menjadi panas karena terlibat dari eh, kandungan atom ataupun atom logam dan mineral lain yang tumbuh di sini itu dia tidak dapat masuk ke dalam kristal. Oleh karena itu dia menyatu dalam air sehingga air ini menjadi lapisan panas yang membuat magma ini eh, bisa panas. Oke, jadi itu awalnya memang ini adalah batuan Pluton yang terbentuk batuan buku yang terbentuk di bawah permukaan. Jadi batuan buku ini mau mengkristal ceritanya, tapi karena mineral-mineral lain tidak mendukung, mineral tumbuh di sini tidak mendukung airnya, dia bergabung dengan air yang menciptakan aliran air itu menjadi panas dan menjadi magma yang panas. Jadi dari endapan larutan hidrotermal, dia itu menghasilkan endapan biji hidrotermal namanya. Jadi endapan biji hidrotermal dia itu membentuk yang namanya endapan metamorf kontak. Terus dia bisa membentuk urat hidrotermal. Terus endapan tersebar dan endapan mata air panas. Jadi metamorfisme kontak, metamorf kontak dia itu menghasilkan biji besi. Dia itu menghasilkan biji besi, tembaga, eh, seng perak. Dan itu terlihat pada ini gambar yang A. Ini batuan Pluton tadi. Terus ini adalah kontak dari metamorfisme. Oke, jadi batuan dasar ini terkikis dan digantikan oleh biji sebagian ini. Tidak terkikis, ya ini bukan terkikis, dia tererosi, terkikis karena batuannya ini mudah bereaksi dengan lapisan larutan hidrotermal. Jadi ini terbentuk karena reaksi dari ini sebuah apa namanya biji-biji yang terbentuk ini merupakan kontak dari ini larutan hidrotermal. Terus ada juga eh, hidrothermal vents atau urat, jadi karena bentuk seperti urat. Jadi ini terbentuk sepanjang patahan atau kekarnya ditunjukkan pada 23D, 23, 23B. Jadi ini merupakan urat-urat yang membentang sangat jauh dari sumber ininya, Plutonnya, yang dimana beberapa urat memanjang mengendapkan biji ya di dalam rongga, ya mengendapkan biji di dalam rongga, mengendapkan biji di dalam rongganya.
Jadi ini merupakan hasil bahwasanya dalam fans hidrotermal, dia itu bentuk endapan timbal seng perak emas. Ya, ini hasil endapannya. Jadi itu dia kayak urat gini. Di rongga-rongganya ini dia terbentuk endapan biji. Endapan bijinya itu dia eh, bisa ini turun sampai sini. Ini karena kemiringan ini. Ya, ini ada yang disebut fans urat kemanjang. Dia terbentuk di eh, kekar dan patahan. Patahannya ini sini kayak patahannya dan eh, pokoknya ini representasi dari urat yang memanjang. Terus di rongganya terdapat endapan biji besi. Terus selanjutnya mengenai mengenai gambar C dan D. Di gambar di gambar C dan D ini juga hmm, membentuk endapan apa ini ya? Endapan biji. Ini endapan biji yang disebarluaskan dan ini semburan ya, pemandian air panas. Bukan pemandian air, ya lebih ke semburan panas lah ya. Jadi ini bijinya. Ini kerak samudra, ini biji. Di sini rongga-rongganya juga biji. Ini biji karena kontak, ini biji yang diperluas. Jadi dia terdistribusikan, disebarluaskan. Oke. Pokoknya ini kontak metamorf, kontak dua ini. Terus ini adalah intinya begitu ya. Terus ini adalah urat memanjang, rongga-rongganya terdapat biji. Ini bijinya itu perluas karena distribusi, karena distribusi dari sifat Pluton yang memungkinkan bisa ini tersebar luas. Terus ini semburan, bukan semburan, eh, ya bisa dibilang gitulah. Dia itu tercipta biji karena dari kerak samudra bawah, lalu dia terangkat bisa naik ke atas. Jadi biji yang diendapkan di sekitar mata air panas bawah laut. Itu adalah representasi dari D. Ini diperluaskan, ini endapan mata air panas bawah laut. Ini thermal vents, hidrothermal vents yang urat, dan ini kontak dari dua metamorf. Kontak dari biji. Ini lubang biji sama Pluton. Terus 21,25. Jadi pada 21,25 ini merupakan batuan beku.
Jadi batuan beku ini eh, seperti lengkungan banyak ini ya. Ini kayaknya sebentar. Jadi pada gambar 2.5 ini menunjukkan dari apa yang namanya tadi? Biji, pembentukan biji dari proses permukaan. Yang dimana ini sulit diketahui karena kan pembentukan biji yang sudah sangat lama, yang sudah tertimbun berbagai proses permukaan yang ada seperti adanya berbagai fenomena seperti patahan, lipatan, retakan, terus pelapukan, terus jenis-jenis air yang digunakan, yang maksudnya yang terlibat dalam prosesnya, proses permukaannya ini membuat ini merupakan sebuah biji yang sangat lama sudah. Jadi ini proses permukaan. Karena proses permukaan ya pada intinya dia membuat biji ini terbentuk sudah sangat lama dan sulit ditafsir bahwasanya ini merupakan kategori apa. Kurang begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini masih pada eh, pembentukan biji pembentukan biji dari proses permukaan. Jadi ini merupakan eh, sebuah alur yang dimana ini diawali dengan air tanah infiltrasi. Air tanah terinfiltrasi, terus ini kemudian sebuah lapisan yang bernama gosan yang kaya akan zat besi. Oke, terus ini butiran kalkopirit, ini butiran hasil dari pelapukan air tanah. Jadi intinya proses ini itu menunjukkan air tanah itu melarutkan tembaga yang dari bagian atas hingga tersebar. Jadi ini merupakan biji yang menumpuk ya, banyak menumpuk, tapi penumpukan biji di sini akhirnya tersebar di sini. Ini merupakan biji dari kalkopirit, biji dari kalkopirit, ini kalkolitnya di sini di area biji yang kaya, biji yang lebih dominan katakanlah gitu itu. Jadi biji yang lebih dominan itu ada yang namanya kalkolit, biji kalkolit, sedangkan ini juga hasil turun dari atas kalkopirit. Terus ini biji yang diperbesar, jadi meluas sampai sini. Terus dia terendapkan di bawah permukaan air. Jadi lapisan tanah, ini lapisan bumi ya. Lapisan bumi, permukaan atas terinfiltrasi ke bawah, terinfiltrasi ke bawah, air yang turun, ya, dia itu eh, dia itu dia itu turun melarutkan eh, melarutkan lapisan yang ada di sini dan dia terendapkan. Jadi dimulai dari infiltrasi, hujan yang turun, dia melapuk, terdapat biji-biji yang turun hingga terendapkan di bawah di batuan beku Pluton ini. Batuan Pluton yang kan terendapkan oleh magma ya, magma yang mendingin. Dia hampir mengkristal. Tapi ini ada proses dari tanah, infiltrasi air tanah, karena kayak akan zat besi, ya. Terus dia melapuk, ya, melapuk menimbulkan biji-biji ini yang bisa membawa ke bawah. Jadi besi-besi yang terlapuk dia itu
karena terlapuk tadi ya, dia itu bisa turun menjadi sebuah uraian-uraian biji yang akan terendapkan di bawah. Di bawahnya dia tersebar. Seperti itu. Terus masuk penambangan. Di sini merupakan jenis-jenis tipe dari penambangan. Ada yang underground, ya. Ya, yang saya maksud di awal tadi mention tadi di awal menggunakan kereta. Kereta itu yang membuat memudahkan penambangan untuk menuju ke titik pengangkatan. Terus ada yang namanya lahan terbuka ya, open pit. Terus ada yang strip, strip ini yang terbuka, sorry. Strip yang terbuka tadi mengeruk, ya, mengeruk. Terus ini di bawah laut, di bawah laut. Penambangan di laut, kurang lebih seperti ini. Open pit dia itu menambangnya, menambangnya dia itu menimbulkan lubang. Ini kan lubang, nanti kalau dia tambang, dia akan semakin turun. Erosi kan yang tercipta. Oke, jadi ini merupakan bentuk dari penambangan batuan. Jadi dari gambar ini itu dia itu mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait geometri dari tubuh biji bawah tanah. Geometri tubuh biji bawah tanah. Terus dia em, perhatikan tentang keselamatan, ya. Terus kebutuhan yang outputnya itu memaksimalkan keuntungan. Jadi dia membangun di sini tuh terdapat jalur vertikal horizontal. Jalur vertikal horizontal ini untuk mengakses dan mengeluarkan biji. Di setiap adit ini terowongan, ya. Jadi jalan terowongan ini miring. Benar. Oke, jadi mengenai alurnya, di adit ini merupakan terowongan horizontal. Dia digunakan sebagai akses awal masuk tambang, sebagai jalur ventilasi atau pembuangan air. Terus shaft ini sebagai eh, transportasi pekerja, sebagai transportasinya ya, shaft. Oke, terus dia drift-drifting terowongan horizontal pada setiap level. Terus level ini tingkat lantainya. Stop sini ruang eh, atau tempat biji yang ditambang. Terus Winze, Winze ini mirip dengan eh, bukan iya mirip dengan Saf ya, tapi dibuat dari bawah ke atas, bukan dari permukaan ke bawah, dari bawah ke atas atau tingkat level 3 ke bawah. Jadi ini fungsinya itu mengalirkan air ke sump atau bisa untuk mengangkut material antar level dan ada yang namanya ore body. Ore body ini dapat biji yang akan ditambang.
Terus sam-sam ini lubang atau roh bagian bawah tambang tempat kumpulan air. Jadi biasanya paling rendah, titik terendah, terdalam lah. Terus dilengkapi pompa untuk mengeluarkan air. Jadi gitu, di sini bawah ke atas ini untuk hanya untuk mempermudah mobilisasinya saja. Dan untuk sam di sini penampung air untuk bisa mengalirkan ke sam. Shaft, winze ini untuk mempermudah mobilisasinya. Ini untuk dari sini permukaan sebagai ventilasi ataupun eh, transportasi untuk dia bisa masuk ke daerah driftnya. Oke, itu sepenangkapan saya. Jadi ada mengenai tentang eh, beberapa logam penting seperti besi. Jadi besi ini adalah salah satu dari tiga bahan penting yang dibutuhkan untuk membuat baja. Intinya, beberapa logam penting seperti besi. Ini merupakan sebaran dari lokasi logam. Ini adalah open pit. Ini pertambangan open pit. Open pit kalau tadi di sini, oh di sini. Ini secara luas. Jadi sebenarnya dalamnya itu seperti ini. Ini sudah sangat luas, jadi open pit. Ini wilayah tambang yang disebut sebagai open pit. Dia itu melingkar, mem- menurut saya ini melingkar dan terbentuk beberapa tingkatan. Di setiap lingkaran itu memiliki lingkaran lagi, jadi ada tingkatan seperti ini. Nanti udah, terus ini tadi ada besi, terus ada juga aluminium, terus ada juga emas, tembaga, terus ada juga seng, ada juga lead ya. Kita lihat ada silver. Ini beberapa logam penting. Jadi ini ada juga emas. Jadi ini merupakan gambar eh, dari pemisahan antara bongkahan atau serpihan tubuh emas, yaitu mau dipisahkan dari sedimen melalui eh, slicebox yang menangkap berat emas di dasar kota. Sedangkan ini adalah penambangan hidrolik, penambangan hidrolik yang sesuai namanya hidrolik, dia mengalirkan air pada kerikil yang mengandung emas. Kalau di ini Swissborg dia itu menimbang emas atau seperti apa ya ini ya, Swissborg. Di Swissborg ini memisahkan material. Ya. Dia memanfaatkan aliran air sungai
untuk menjebak emas. Jadi untuk memisahkan antara emas dan sedimen, dia itu mengalirkan air. Di sini ada switchbox kotak penghalangnya. Jadi eh, berat jenisnya itu terlihat bahwasanya biasanya terperangkap atau tidaknya kalau emas. Kalau tidak biasanya akan turun teralirkan. Tapi itu hanya untuk misalkan sedimen. Maka jika yang tertinggal hanya sebuah material, maka itu yang bisa diambil sebagai emas. Jadi ini Lucius Box. Kalau ini dia itu eh, hidrolik berkecimpung dalam air. Jadi ini gambar dari pemisahan emas dan material. Jadi ini dilakukan pengerukan, terus langsung ditampung di sini. Ini juga bagian dari ketika dikeruk, material apapun yang didapat ketika dituangkan di sini sama seperti prinsip Swissborg untuk membedakan antara sedimen yang terangkut dan juga emas yang didapat. Jadi selanjutnya ini merupakan hasil dari tambang. Jadi seperti ini. Jadi ini penambangan batu kerikil, baik itu batu yang digunakan untuk pembangunan. Jadi ini merupakan sebuah daerah pasir yang dipenuhi berbagai batu dan kerikil, yang dimana batu kerikil ini akan dimanfaatkan sebagai potensinya yang bernilai ekonomi seperti bahan bangunan. Dia melakukan penambangan di sini. Penambangan di sini kan ada endapan sedimen dari pasir-pasir, tapi di sini juga terdapat kerikil dan batu yang dibutuhkan. Maka dari itu dia akan melakukan pemisahan sedimen yang ada. Jadi pemisahan sedimen yang ada untuk mengambil batu kerikilnya saja di sini. Makanya di sini juga terbentuk namanya sebuah lingkungan yang tidak stabil karena perbedaan. Walaupun di atasnya masih ada vegetasi, tapi as aslinya di sini kan juga ada vegetasi, tapi kan dia itu dihilangkan karena yang ada namanya aktivitas tambang. Nah, sama seperti di sini vegetasinya tidak ada karena ini yang disebut wilayah tambang. Dia melakukan eksploitasi terhadap batuan yang ada di sini. Nah, itu. Jadi itu mengenai tambang dan juga berbagai proses terkait sumber daya logam, sumber daya geologi yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam bab ke-21 ini. Semoga menjadi bahan evaluasi bersama terkait pembelajaran lebih baik ke depannya. Jadi apa yang masih menjadi kebingungan di sini akan dituangkan kembali dalam diskusi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sedikit kurang jelas ataupun eh, beberapa miss terkait penjelasan. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.